Hisham ibn Abdul Malik saat kematiannya, keluarganya melihat dia menangis. Keluarganya menangis di sekitarnya. Jadi Hisham ibn Abdul Malik melihat keluarganya saat detik-detik wafatnya, semua menangisinya. Kemudian Hisham ibn Abdul Malik mengatakan, Ja'a Hisham ilaikum bid dunya wa ji'tum lahu bil buka. Hisham telah mendatangkan dunia kepada kalian, tapi kalian membalas dengan tangisan. Tarakalakum ma jumi wa taraktum lahu ma humid. Hisham telah meninggalkan kepada kalian apa yang telah dikumpulkan untuk hajat kalian dari dunia, sementara Hisham meninggalkan kalian dan harus mempertanggungjawabkan semuanya. Kemudian dia mengatakan, ma'a'zama musibata Hisham illam yarhamhullahu ta'ala. Alangkah besarnya musibah Hisham kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak merahmati Hisham. Lihat bagaimana Hisham ibn Abdul Malik seorang khalifah. Dia mengingatkan kepada keluarganya yang menangisi di sekitarnya dan mengatakan, aku yang datangkan dunia kalian, tapi kalian datang kepadaku dengan tangisan. Aku yang telah mengumpulkan hartaku untuk kalian, tapi aku membawa tanggung jawabku di hadapan Allah untuk harta yang kukumpulkan untuk kalian. Kemudian dia mengatakan, duhai besarnya musibah yang akan menimpaku jika Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah merahmatiku. Lihat ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, para ulama salaf saat meninggal dunia, mereka senantiasa membawa keberkahan bagi hidupnya. Seorang Amir ibn Abi Qais, saat meninggal dia menangis. Saat ditanya, wa ma yubkik, apa yang membuat anda menangis wahai imam? Maka dia mengatakan, wallahi ma abqi jazaan wala hirsan ala dunya. Demi Allah, aku menangis bukan karena aku mengeluh, dan juga bukan karena aku semangat untuk meraih dunia. Walakinni abki ala dham'anil hawajir wa ala qiyamil laili. Tapi aku menangis kenapa aku tidak banyak berpuasa, kenapa aku tidak banyak sholat malam. Jadi dia menangis saat kematiannya, menyesal kenapa saat masih sehat aku tidak banyak puasa, kenapa ketika aku sehat aku tidak banyak berpuasa. Menangis tentang amal soleh yang ditaksir ataupun yang disesalkan oleh Amir ibn Abdi Qais. Padahal dia seorang ulama, tentu banyak puasa dan banyak salat malam. Harusnya ucapan ini diucapkan oleh kita, bukan ulama sekelas Amir ibn Abdi Qais. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa kembali duduk bermajlis ilmu. Dan malam ini kita akan membahas satu ayat dalam surah Fussilat, ayat 30, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah dengan kata-kata itu, maka saat kematian turun kepada mereka para malaikat, dan malaikat akan membisikkan di telinganya, jangan pernah takut, jangan pula bersedih hati, dan berilah kabar gembira dengan sorga yang kalian dijanjikan dengannya. Surah Fussilat ayat 30 ini
menjelaskan kepada kita tentang fadilah keutamaan orang-orang yang istiqamah. Karena istiqamah itu berat. Makanya sebagai balasan istiqamah ini, Allah Subhanahu wa taala menghadiahi saat kematiannya. Pertama, para malaikat turun membawa kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Dan para malaikat saat membawa kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala itu di 3 tempat saat kematian itu. Sebagaimana disebutkan Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Fathul Qadir, menukilkan perkataan Imam Waqi', al-busyra fi 3 mawatin. Kabar gembira bagi seorang yang istiqamah saat kematiannya itu terletak di 3 tempat. Indal mauti, saat kematiannya, wa fil qabri, saat berada dalam kuburannya, wa indal ba'thi, saat dibangkitkan kelak pada hari kiamat. Ini yang pertama. Yang kedua, at-tuma'ninatu was-sakinah, di mana orang yang istiqamah saat kematiannya Allah berikan ketenangan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut dan jangan sedih. Berkata para ulama, maksudnya adalah jangan takut akan perkara yang akan datang setelah kematian. Adapun jangan sedih terhadap dunia yang ditinggalkan, baik dari anak-anak, pasangan ataupun harta, karena Allah sudah menyediakan surga. Diberikan ketenangan saat kematiannya. Yang ketiga, busyra bil jannah, bagi orang-orang yang istiqamah saat kematiannya Allah berikan kabar gembira dengan adanya surga. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, beri kabar gembira mereka dengan surga yang dijanjikan kepada mereka. Dan yang keempat, al-wilayatu fi daraini, perlindungan Allah Subhanahu wa taala di 2 tempat, maksudnya di dunia dan di akhirat. Karena ayat selanjutnya Allah mengatakan, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, kami, kata Allah, akan menjadi wali kalian, pelindung kalian di dunia dan di akhirat. Dan yang terakhir, maghfiratun lidzunubi, orang-orang yang istiqamah saat kematiannya mereka akan mendapatkan ampunan dosa-dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di ujung Fussilat 32-nya, nuzulan min ghafurir rahim, akan diberikan kedudukan dari zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Inilah 5 keistimewaan orang-orang yang istiqamah. Saat kematiannya turun kepada mereka para malaikat, saat kematiannya Allah memberikan ketenangan, saat kematiannya Allah habarkan dengan surga, saat kematiannya Allah jaga, dan saat kematiannya Allah ampuni dosa-dosanya. Luar biasa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah kisah yang menarik dari kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Miswar ibn Makhramah radhiyallahu anhu. Jadi saat Umar bin Khattab radhiyallahu an ditusuk oleh seorang majusi yang bernama Abu Lu'lu, maka Umar merasakan sakit yang luar biasa dari tusukan itu. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di hadapan Amirul Mukminin yang merasakan kesakitan akibat tusukan itu, karena tusukan itu menjadikan sebab kematiannya. Setiap dokter memberikan obat, tidak masuk ke perutnya, tapi keluar lagi dari bekas tusukannya, sehingga para tabib mengatakan Umar tidak mungkin diselamatkan. Makanya kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang ketika itu berada di samping Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, la in kana dzaka laqad sahibta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ahsanta suhbatahu
thumma faraqtahu wa huwa anka radin. Ketika Umar radhiyallahu an mengerung kesakitan, maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, wahai Amirul Mukminin, bukankah engkau telah menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi sahabatnya, dan engkau sangat baik menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan saat engkau berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sangat redha dengan kamu. Thumma sahibta Abu Bakr fa ahsanta suhbatahu thumma faraqtahu wa huwa anka radin. Begitu juga engkau sudah menemani Abu Bakar, dan engkau sangat baik dengan Abu Bakar, dan saat Abu Bakar pergi meninggalkan kamu, dia pun redha kepadamu. Kemudian Umar radhiyallahu an mengatakan, adapun yang kau katakan wahai Ibnu Abbas adalah sebuah kebenaran, dan itu adalah karunia yang Allah berikan kepadaku. Akan tetapi kata Umar radhiyallahu an, atashhadu liya Abdullah indallahi yaumal qiyamah. Maka Umar mengatakan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maukah kau bersaksi kepadaku di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat? Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, tentu wahai Amirul Mukminin. Maka Umar radhiyallahu anhu mengatakan, Allahumma lakal hamdu, ya Allah, tidak ada pujian kecuali milikmu. Ya Allah, tidak ada pujian kecuali milikmu. Alsiq khadi bil ardi ya Abdullah. Kemudian dia mengatakan kepada putranya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, letakkan pipiku di tanah. Letakkan pipiku di tanah. Kemudian dia bersumpah, wallahi law anna li tila'al ardi dhahaban laftadaitu bihi min adzabillah qabla an ara. Wahai putraku, seandainya aku memiliki gunung sebesar Uhud berupa emas, dan aku bisa menebus dengan gunung emas itu azab neraka, tentu aku akan tebus sebelum aku melihat azab itu. Kemudian Umar radhiyallahu anhu mengatakan, wailaka waila ummaka ya Umar illam yaghfirillahu lak thumma qubida rahimahullahu ta'ala. Kemudian Umar pun berbicara kepada dirinya dan mengatakan, celaka engkau wahai Umar, seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa-dosamu. Maka Umar pun kemudian meninggal dunia. Lihat bagaimana kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saat meninggal dunia. Percontohan daripada orang-orang yang saat meninggal di atas husnul khatimah, tentu tidak lain daripada akibat istiqamah Amirul Mukminin radhiyallahu an sepanjang hayatnya. Maka Allah berikan kematian seperti ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bahkan diriwayatkan dari Amr ibn As radhiyallahu an, Amr bin As radhiyallahu an, ketika kematian mendekati dirinya, maka ketika itu Amr ibn As radhiyallahu an menangis di hadapan para sahabat. Kemudian beliau mengatakan di hadapan para sahabat sebelum wafatnya, ya Allah, kalau seandainya tidak ada uzur bagiku, kalau seandainya engkau tidak memberikan kekuatan kepadaku, maka ampunilah seluruh dosa-dosaku, ampunilah seluruh dosa-dosaku, dan hilangkan dariku sifat kesombonganku kepadamu. Maka dengan perkataan ini, maka Amr ibn As radhiyallahu an kemudian meninggal dunia. Jadi saat meninggal dunia, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diampuni dosa-dosanya, padahal dia sahabat. Dia sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala katakan, kullan wa'adallahu al-husna. Setiap para sahabat itu dijanjikan kebaikan. Tapi saat meninggal dunia, dia meminta agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Termasuk juga kisah Muawiyah bin Abi Sufyan. Kisah Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Saat menjelang ajalnya, dia mengatakan, aqiduni, tolong dudukkan aku. Jadi saat dia berbaring, dia mengatakan, dudukkan aku. Kemudian orang-orang di sekitarnya berusaha
mendudukkan Muawiyah ibn Abi Sufyan. Setelah Muawiyah duduk, dengan lemasnya dia pun mulai berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada seseorang yang kasihan dengan Muawiyah di sekitarnya dan mengatakan, al-an tadhkuru rabbaka ya Muawiyah. Wahai Muawiyah, sekarang baru ingat engkau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Muawiyah pun fabaka hatta ala bukau, dia pun menangis sampai tangisannya seperti anak-anak. Summa qala, kemudian dia mengatakan perkataan, ya Rabb, irhamis syaikh al-asi dzal qalbil qasi. Ya Rabb, kasihanilah orang tua yang bermaksiat ini, yang memiliki hati yang keras. Ya Rabb, kasihanilah orang tua yang sudah tua, yang memiliki hati yang keras ini. Kemudian dia mengatakan, kalau engkau tidak merahmati diriku, maka siapa lagi ya Rabb yang akan merahmati dan mengampuni dosa-dosaku. Kemudian Muawiyah pun meninggal dunia. Begitulah para sahabat Nabi SAW. Padahal Muawiyah itu katibur Rasul, dia adalah penulis wahyu. Artinya orang yang dekat dengan Nabi SAW, dan dia sahabat Nabi SAW yang keunggulan derajatnya jauh lebih tinggi dibandingkan para tabi'in. Sesoleh apapun para tabi'in, tidak bisa menjangkau para sahabat. Makanya ketika para ulama hendak membandingkan antara Umar bin Abdul Aziz dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, maka para ulama mengatakan tentu Muawiyah lebih afdal, karena dia adalah sahabat Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sahabat Abi Darda radhiyallahu anhu, sahabat Abi Darda radhiyallahu anhu, saat menjelang ajalnya, dia mengatakan, ala rajulun ya'mal limithli masra'i hadha, ala rajulun ya'mal limithli yaumi hadha, ala rajulun ya'mal limithli sa'ati hadha, ala rajulun ya'malu limithli sa'ati hadha. Kata Abi Darda saat kematiannya, dia mengingatkan orang-orang di sekitarnya. Dan tentu perkataan Abu Darda juga mengingatkan kita semua. Kata Abi Darda radhiyallahu an, saat detik-detik kematian dia mengatakan, ala rajulun ya'malu limisri masra'i hadha. Tidakkah orang-orang tahu akan hari sulitnya saat kematian untuk beramal sebelum datangnya kematian? Ala rajulun ya'malu limithli yaumi hadha. Tidakkah seseorang beramal apakah harus menunggu di hari kematiannya? Ala rajulun ya'mal limithli sa'ati hadhi. Hendaklah seseorang beramal apakah harus menunggu pada detik-detik kematiannya? Lihat Abu Darda radhiyallahu an mengingatkan kita, jangan sampai kematian datang kepada kita sementara kita ini belum banyak beramal saleh. Makanya Salman Al-Farisi radhiyallahu an, saat kematiannya dia menangis. Lah kebetulan di samping Salman ini ada Abdurrahman ibn Auf, atau ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an mengatakan, wa ma yubkika ya Salman, wa ma yubkika ya Salman. Apa yang membuat anda menangis wahai Salman? Apa yang membuat anda menangis wahai Salman? Maka Salman mengatakan, ahida ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yakuna zada ahaduna kazadir raqib wa haulihi hadhil azwad. Kata Salman Al-Farisi radhiyallahu an, Rasul pernah berpesan kepadaku agar seseorang itu membawa bekal di dunia ini seperti bekal orang yang hendak safar, sementara aku memiliki banyak barang di rumahku. Tahu yang dimaksud barang? Yang dimaksud barang adalah ijanatun wa jufnatun wa matharatun. Jadi barang yang dimaksud oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu adalah bejana untuk mengumpulkan air, piring untuk makan dan minum, bejana untuk berwudu. Jadi Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu seolah-olah terganggu dengan barang-barang ini, padahal barang-barang ini tidak berharga, dan menganggap bahwa apa yang dipesankan Rasul kepadanya belum bisa dilaksanakan. Dia masih mencintai dunia, padahal dunia yang ditinggalkannya hanya barang-barang receh. Tapi begitulah para sahabat Nabi SAW takut kalau seandainya barang-barang yang ditinggalkannya itu akan ditanya di hadapan Allah.
Lalu bagaimana orang-orang yang meninggalkan kekayaan yang begitu banyak itu? Kira-kira ketika ditanya min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dari mana kau dapatkan, ke mana kau belanjakan, apa yang dia akan jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Abdullah ibn Mubarak, seorang ulama tabi'in, kekayaannya sampai separuh Irak. Karena dia seorang pedagang yang paling kaya di zamannya, tapi kekayaannya untuk menggaji para ulama. 500 para ulama besar digaji oleh beliau. Dia pun ulama dan menggaji ulama. Abdullah ibn Mubarak itu. Salah satu yang digaji adalah Fudail ibn Iyad rahimahullahu taala. Jadi Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu taala, ketika kematian mendekatinya, maka dia merasakan sakaratul maut, rasa sakit saat kematian yang luar biasa, sampai rasa sakit membuat dia pingsan. Kemudian dia sadar dari pingsannya. Entah kenapa tiba-tiba wajahnya cerah dan tersenyum. Kemudian dia mengatakan, limithli hadza falyamalil amilun, la ilaha illallah. Kata beliau, harusnya untuk menunggu saat ini banyak-banyaklah kalian beramal saleh. Kemudian dia akhiri nafasnya dengan ucapan la ilaha illallah. Rasul mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Lihat bagaimana seorang Abdullah ibn Mubarak, dia tersenyum saat meninggal. Dan dia mengingatkan kita semua agar banyak-banyak beramal sebelum datang kematian. Kemudian dia akhiri dengan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, kemudian meninggal dunia. Kematian yang indah seperti apa lagi daripada kematian Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu taala. Bahkan Fudail ibn Iyad, seorang ulama yang dikenal dengan Abid al-Haramaini, ulama yang ahli ibadah dari dua negeri haram, Fudail ibn Iyad ini. Jadi saat dekat kematiannya, dia sempat pingsan kemudian sadar, pingsan kemudian sadar. Kemudian saat sadar itulah dia mengatakan, wa ab'ada safarah wa qillata zadah, duhai jauhnya perjalanan yang akan aku tempuh, duhai sedikit bekal yang akan aku bawa. Kalau sekelas ulama Fudail ibn Iyad, dia mengatakan dan merasa perjalanan setelah kematian teramat sangat jauh, sementara bekal yang dibawa amat sangat sedikit, harusnya perkataan ini dikatakan oleh kita. Kalau kita mengatakan seperti ini wajar, karena kita ini sering melalaikan kewajiban, malas untuk melaksanakan sunnah, banyak melakukan kemaksiatan. Wajar kalau ucapan ini diucapkan oleh kita. Duhai jauhnya perjalanan, duhai sedikitnya bekal perjalanan. Tapi Fudail ibn Iyad merasa dirinya masih kurang, padahal dia ulama besar, ulama yang dipuji oleh para ulama. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Amirul Mukminin Abdul Malik ibn Marwan rahimahullahu taala, jadi dikisahkan bahwa Abdul Malik ibn Marwan saat merasakan telah dekat kematiannya, ahassa bil maut, telah dekat kematiannya, dia mengatakan, karena dia khalifah, dia mengatakan kepada orang-orang di sekitarnya, irfa'uni ala syarafin, irfa'uni ala syarafin, angkat aku ke tempat yang layak. Maka dia pun diangkat ke tempat yang layak. Kemudian sebelum dia wafatnya, dia mengatakan, ya dunya ma atyabuk, inna tawilaka laqasir, inna tawilaki laqasir, wa inna katsiraki lahakir, wa inna kunna minki lafi ghururin. Kata Abdul Malik ibn Marwan, dia mengatakan, ya dunya ma atyabuk, wahai dunia, alangkah lezatnya dirimu. Manusia semua mengejar dunia karena memang dunia ini melezatkan para peraihnya. Kalau dunia tidak lezat, tidak akan dikejar-kejar manusia. Dia mengatakan, ya dunya ma atyabuk, wahai dunia, alangkah indah dan lezatnya dirimu. Inna tawilaki laqasir, tapi sepanjang-panjang kehidupan wahai dunia tetap kau pendek. Wa inna katsiraki lahakir, sebanyak-banyaknya engkau wahai dunia tetap hina. Wa inna kunna minki lafi ghurur, dan sesungguhnya kami
di hadapanmu hanya tipu daya semata. Jadi Abdul Malik ibn Marwan mengingatkan soal dunia. Ya, memang dunia itu lezat, tapi ingat sepanjang-panjangnya kenikmatan dunia itu tetap pendek. Makanya kita lihat orang-orang yang mereka memacu dengan dunia sampai menjadi kaya raya. Setelah kaya, apakah sebagian mereka menikmatinya? Ada orang yang sudah kaya tidak menikmatinya. Kenapa? Karena justru dia meninggal dunia. Dia meninggal dunia. Lalu apa dunia yang dikumpulkan kalau kemudian dia meninggalkan dunia? Maka sepanjang-panjangnya dunia itu tetaplah qasir, tetaplah pendek. Wa inna katsiraki lahakir, sebanyak-banyaknya dunia tetap dia adalah hakir, sesuatu yang hina. Makanya dunia disebut dunia itu minad dana, karena hinanya dibandingkan dengan kenikmatan surga. Dan sesungguhnya kami di hadapan dunia itu sebenarnya dunia hanya tipu belaka dan tipu daya saja untuk kita. Jadi beliau Abdul Malik ibn Marwan sebelum meninggal mengingatkan soal dunia. Kemudian dia meninggal dunia. Bahkan Hisham ibn Abdul Malik saat kematiannya, keluarganya melihat dia menangis. Keluarganya menangis di sekitarnya. Jadi Hisham ibn Abdul Malik melihat keluarganya saat detik-detik wafatnya, semua menangisinya. Kemudian Hisham ibn Abdul Malik mengatakan, Ja'a Hisham ilaikum bid dunya wa ji'tum lahu bil buka. Hisham telah mendatangkan dunia kepada kalian, tapi kalian membalas dengan tangisan. Tarakalakum ma jumi wa taraktum lahu ma humid. Hisham telah meninggalkan kepada kalian apa yang telah dikumpulkan untuk hajat kalian dari dunia, sementara Hisham meninggalkan kalian dan harus mempertanggungjawabkan semuanya. Kemudian dia mengatakan, ma'a'zama musibata Hisham illam yarhamhullahu ta'ala. Alangkah besarnya musibah Hisham kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak merahmati Hisham. Lihat bagaimana Hisham ibn Abdul Malik seorang khalifah. Dia mengingatkan kepada keluarganya yang menangisi di sekitarnya dan mengatakan, aku yang datangkan dunia kalian, tapi kalian datang kepadaku dengan tangisan. Aku yang telah mengumpulkan hartaku untuk kalian, tapi aku membawa tanggung jawabku di hadapan Allah untuk harta yang kukumpulkan untuk kalian. Kemudian dia mengatakan, duhai besarnya musibah yang akan menimpaku jika Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah merahmatiku. Lihat ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, para ulama salaf saat meninggal dunia, mereka senantiasa membawa keberkahan bagi hidupnya. Seorang Amir ibn Abi Qais saat meninggal dia menangis. Saat ditanya, wa ma yubkik, apa yang membuat anda menangis wahai imam? Maka dia mengatakan, wallahi ma abqi jazaan wala hirsan ala dunya. Demi Allah, aku menangis bukan karena aku mengeluh, dan juga bukan karena aku semangat untuk meraih dunia. Walakinni abki ala gham'anil hawajir wa ala qiyamil laili. Tapi aku menangis kenapa aku tidak banyak berpuasa, kenapa aku tidak banyak sholat malam. Jadi dia menangis saat kematiannya, menyesal kenapa saat masih sehat aku tidak banyak puasa, kenapa ketika aku sehat aku tidak banyak berpuasa. Menangis tentang amal saleh yang ditaksir ataupun yang disesalkan oleh Amir ibn Abdi Qais ini. Padahal dia seorang ulama, tentu banyak puasa dan banyak salat malam. Harusnya ucapan ini diucapkan oleh kita, bukan ulama sekelas Amir ibn Abi Qais. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu saat menjelang wafatnya, dan Ali itu kan ditusuk oleh seorang khawarij namanya Abdurrahman ibn Mulzam. Saat hendak sholat subuh ditikam dari belakang. Tikaman Abdurrahman ibn Mulzam ini membuat lukanya penuh dengan darah, dan dengan sebab itu Ali meninggal dunia. Dan Abdurrahman ibn Mulzam itu hafal Quran, tapi dia membunuh Ali atas nama Quran. A'udzubillah. Jadi saat Ali radhiyallahu an mendekati wafatnya, berkata istrinya Asma binti Umais radhiyallahu anha, dia mengatakan, aku berada di sisi Ali radhiyallahu an saat Ibnu Mulzam menusuknya. Ketika itu Ali sudah mengerang, saat sakaratul maut itu hampir meninggal, kemudian pingsan. Kemudian dia sadar kedua kalinya.
Kemudian dia mengatakan marhaban, alhamdulillah alladzi sadaqana wa'dah wa awrathana al-jannah, alhamdulillahi alladzi adhhaba 'anna al-hazan, limithli hadza falya'malil 'amilun wal yatanafas al-mutanafisun. Kata Ali radhiyallahu sebelum meninggal, beliau mengatakan marhaban, selamat datang, segala puja dan puji hanya milik Allah yang sudah membenarkan kepada kami janjinya, yang akan mewariskan kepada kami surganya. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang telah menghilangkan kesedihan kepada kami. Dalam kondisi seperti ini, hendaklah orang-orang banyak beramal saleh dan mengejar-ngejar kebaikan untuk hari ini. Ali mengingatkan kepada kita. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beliau berkali-kali masuk penjara, sampai dikisahkan 70 kali beliau keluar masuk penjara. Ibn Taimiyah itu, Syekhul Islam Ibn Taimiyah 70 kali keluar masuk penjara. Dan di 70 kalinya beliau sakit parah. Ke-70 kalinya beliau di penjara, beliau sakit parah. Saat sakit-sakitnya itulah, karena beliau akan meninggal di penjara, saat sakit-sakitnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah membacakan suratul Qamar, innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Diulang-ulang ayat ini oleh beliau. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, mereka akan mendapatkan sorga-sorga dan sungai-sungai di tempat yang sangat indah di sisi pemilik kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia meninggal dunia, meninggal saat membaca Al-Quran. Sama dengan Umar bin Abdul Aziz saat kematiannya, dia membacakan ayat tilka darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Itulah kehidupan akhirat, kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menghendaki ketinggian di muka bumi dan juga kerusakan, dan itulah akibat bagi orang-orang yang bertakwa. Dari sini kita tahu bahwa macam-macam para ulama saat kematian mereka, ada yang membaca Al-Quran, ada yang membaca tauhid la ilaha illallah, ada yang mengingatkan orang di sebelahnya, ada yang memberikan nasihat kepada orang-orang setelahnya, macam-macam. Tapi semuanya menunjukkan kebaikan dan husnul khatimah. Kenapa mereka diberikan wafat yang sangat indah, sementara kita ini belum tentu mendapatkan wafat seperti itu? Sekali lagi, karena istiqamah mereka saat kehidupannya. Itulah yang dijanjikan Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Fussilat ini, ayat 30, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, dari ini semua kita tahu bahwa istiqamah itu adalah sampai mati. Kalau hendak istiqamah, istiqamah sampai mati. Itulah yang Allah subhanahu wa ta'ala katakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Dan Allah katakan, wa'budullaha hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Allah sampai datang kematian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadan sudah lewat. Artinya masa-masa kelezatan ibadah itu sudah lewat dari kita. Kita masih terngiang bagaimana lezatnya kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan, melaksanakan tarawih berjamaah, kumpul bersama teman-teman, terangsang untuk mudah bersedekah, dan tidak ada penyesalan saat bersedekah. Kenapa kemudian di bulan Ramadan kita bisa melakukannya? Sekali lagi, karena Allah mudahkan untuk melakukannya. Dengan apa? Karena dibukanya pintu-pintu sorga, ditutupnya pintu-pintu neraka, dan diborgolnya setan-setan. Tapi setelah keluar Ramadan, sorga tidak lagi dibuka pintunya, neraka tidak lagi ditutup pintunya, dan setan tidak lagi diborgol tangannya. Artinya setelah Ramadan, kemudahan-kemudahan ibadah itu akan sulit, karena neraka sudah terbuka, setan sudah dilepas, pintu sorga sudah ditutup. Artinya setelah Ramadan pasti akan banyak rintangan dan halangan saat kita hendak istiqamah. Pasti itu. Karena baru saja lewat Lebaran,
baru saja lewat Ramadan, kita ini sudah futur. Dan kita bisa rasakan kan kefuturan kita ini. Boleh jadi mungkin futurnya hanya meninggalkan sunnah saja, yang wajib tetap dilakukan. Yang wajib tetap dilakukan, sholat 5 waktu. Tapi puasa sunnah sudah malas. Sedekah sudah enggan. Baca Quran juga sudah tidak pernah disentuh Qurannya. Ada orang yang futur meninggalkan sunnah, wajib tetap dipertahankan. Tapi ada orang-orang yang futur itu bukan hanya sekedar meninggalkan sunnah, yang wajib pun ditinggalkan. Terutama orang-orang awam, sudah tidak kenal lagi sholat 5 waktu, apalagi tahajud. Sudah tidak kenal lagi puasa Ramadan, apalagi puasa Senin Kamis, Daud dan Ayyamul Bid. Sudah tidak pernah lagi membaca Quran atau mendengarkannya, apalagi menyentuhnya. Banyak yang futur. Dan yang lebih parah lagi, sudah sunnah ditinggalkan, wajib tidak dilakukan, maksiat pula dikerjakan. Ini sudah futur kuadrat. Karena sudah meninggalkan yang wajib dan yang sunnah, maksiat pula sudah mulai ketagihan. Sudah mulai gibah lagi, sudah mulai namimah lagi, sudah mulai kembali kepada khamar, kepada judi, kepada zina, macam-macam maksiat sudah mulai dilakukan. Maka Nabi SAW mengingatkan soal futur ini. Kata Nabi SAW, likulli amalin surrah wa likulli surratin fatrah, faman kanat fataratuhu ala sunnati faqad ihtada wa man kanat ala ghairi dzalika halaka. Setiap amalan itu pasti ada sisi semangatnya. Saya yakin Anda pasti ada sisi semangatnya. Oh, kalau ngaji hadir semuanya semangat. Tapi di balik kesemangatan itu juga ada futurnya. Kadang-kadang yang ngaji hanya 2-3 orang, yang lain tidak mau hadir. Lagi malas di rumah, lagi malas ke masjid, ke musola. Ada futurnya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang futurnya tetap menjalankan sunnah Nabi SAW, maka dia dapat petunjuk. Tapi kalau futurnya diberikan kepada selain sunnah Rasul, pasti dia binasa. Minimalnya, kata para ulama, sefutur-futurnya kita jangan melakukan maksiat. Kalau kita sedang futur, malas ngaji, malas baca Quran, malas puasa, ya, kita malas, maka semalas-malasnya kita ibadah, jangan pernah jatuh kepada maksiat. Sebab kalau jatuh kepada maksiat bukan futur lagi, itu sudah melampaui batas. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, makanya di antara hal-hal yang bisa menjadikan kita istiqamah, yang pertama, fi'lul wajibat. Usahakan jaga yang wajib-wajib. Kalau kita tidak bisa menjalankan yang sunnah, yang wajib jaga. Kemudian yang kedua, al-ikhlas fil ilmi wal amal. Tanamkan keikhlasan dalam belajar ataupun dalam beramal. Niatkan semua karena Allah. Jangan sampai kita ini ujub dengan amal. Kenapa engkau tidak istimral dalam amal saleh? Kan di bulan Ramadan saya sudah banyak sedekah. Di bulan Ramadan saya sudah banyak Quran. Baca Quran sampai dua kali saya khatam. Tak perlu ujub dengan ibadah. Karena ujub ibadah itu menghilangkan pahala. Maka segala sesuatu itu ikhlaskan karena Allah. Kalau ibadah kita ingin langgeng, maksudnya pahalanya, niatkan karena Allah. Imam Malik mengatakan, man kana lillahi dama wattasal, wa man kana li ghairillahi qata'a wa fasal. Apapun kalau diniatkan karena Allah, pasti akan senantiasa langgeng dan tidak akan terputus. Apapun yang diniatkan bukan karena Allah, pasti akan terputus dan tidak akan pernah langgeng. Maka apapun diniatkan karena Allah, pasti Allah akan bantu. Antum membuat apa saja, buat masjid karena Allah, pasti masjidnya berkembang. Buat musola karena Allah, pasti musola berkembang. Buat pesantren karena Allah, pasti pesantrennya diberkahi. Antum beramal apa saja kalau karena Allah, itu pasti langgeng. Tapi kalau beramal bukan karena Allah, satu hari pasti akan binasa. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, berdoalah dengan doa istiqomah. Minta kepada Allah agar kita diistiqomahkan. Karena yang membolak-balikan hati bukan kita, ikhwan. Yang membolak-balikan hati kita itu Allah. Makanya kenapa Nabi SAW selalu berdoa dalam salatnya, sebelum salamnya, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Itu Nabi yang tidak mungkin menyimpang, tapi dia takut hatinya dibolak-balikan. Harusnya kita yang banyak membaca doa ini, supaya kita tetap istiqamah. Kemudian yang keempat, perbanyak membaca Quran. Jangan tinggalkan Quran, karena Quran itu hidayah. Kalau kita meninggalkan Quran, artinya meninggalkan hidayah. Kalau orang meninggalkan hidayah, sesat dia.
Jangan tinggalkan Quran. Kemudian yang kelima, as-suhbatus salihah. Cari teman yang baik. Teman yang kalau kita sedang malas, dia memberikan nasihat. Teman yang kalau kita sedang lupa, dia mengingatkan apa yang lupa. Menasihati apa yang lalai. Kalau kita terjerumus kepada dosa, dinasihati. Kalau kita malas, disemangati. Kalau kita lupa, diingatkan. Cari teman yang seperti itu. Jangan cari teman yang justru kita yang selalu mengingatkan, kita yang selalu menasihati, kita yang selalu ingkar kemungkaran. Justru cari teman itu kalau bisa, kalau kita sedang futur, dia memberikan semangat. Sebab kalau seandainya kita punya teman asik kita yang nasihati, lama-lama kita ikut dia. Lama-lama kita ikut lupa, lama-lama kita ikut malas, lama-lama kita ikut futur. Jadi carilah teman yang bisa memberikan hidayah kepada kita. Kemudian yang terakhir, jangan tinggalkan majelis ilmu. Karena bagaimanapun yang membuat orang istiqomah itu adalah ilmu. Dan ilmu itu hanya didapat di majelis-majelis ilmu. Inilah di antara nasihat tentang pentingnya kita untuk tetap di atas istiqomah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum.